Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita ketemu lagi nih di pembahasan materi fikih. Kali ini kita akan membahas materi kelas 12 Madrasah Aliyah Sederajat semester 2 mengenai bab 6 Kaidah Amar dan Nahi. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian amar. Menurut bahasa, amar artinya perintah, sedangkan menurut istilah amar adalah talabul fi'li minal a'la ilal adna, tuntutan melakukan pekerjaan dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah kedudukannya. Yang lebih tinggi kedudukannya dalam hal ini adalah Allah, dan yang lebih rendah kedudukannya adalah manusia atau mukallaf. Jadi amar itu adalah perintah Allah yang harus dilakukan oleh mukallaf untuk mengerjakannya. Perintah-perintah Allah itu terdapat di dalam Al-Quran dan hadis. Bentuk sigot amar atau lafaz amar. Yang pertama, fi'il amar atau kata kerja bentuk perintah. Contoh lafaznya adalah aqimu. Yang kedua ada fi'il mudhari yang didahului oleh lam amar. Contoh wal takun. Yang ketiga ada isim fi'il amar, contoh lafadznya adalah alaikum anfusakum. Yang keempat ada masdar pengganti fi'il, contoh lafadznya adalah ihsana. Yang kelima kalam khobar yang bermakna berita, dan yang keenam lafadz-lafadz yang bermakna perintah, faradha, wajaba, qadha, kutiba, dan amaro. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kaidah amar. Kaidah pertama adalah al-aslu fil amri lil wujubi. Pada dasarnya, amar atau perintah itu menunjukkan kepada wajib. Maksudnya adalah jika ada dalil Al-Quran ataupun hadis yang menunjukkan perintah wajib apabila tidak dikerjakan perintah tersebut, maka berdosa. Kecuali dengan sebab adanya qarinah, diantaranya yang pertama ada nab artinya anjuran atau sunnah, dan yang kedua ada irsyad yang artinya membimbing atau memberi petunjuk. Kemudian yang ketiga ibahah artinya boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan. Yang keempat ada tahdid yang artinya mengancam atau menghardik. Yang kelima tasghir artinya menghina atau merendahkan derajat. Yang keenam ada ta'jiz, artinya menunjukkan kelemahan lawan bicara. Yang ketujuh taswiyah yang artinya penyamaan, sama antara dikerjakan dan tidak. Yang kedelapan ada takdzib yang artinya pendustaan. Selanjutnya ada talhib yang artinya membuat sedih atau merana. Selanjutnya ada takwin yang artinya penciptaan, tafwid yang artinya penyerahan, imtinan yang artinya menyebut nikmat, ikram yang artinya memuliakan, doa yang artinya berdoa atau memohon. Kaidah kedua, al-aslu fil amri la yaqtadil tikror. Perintah itu pada dasarnya tidak menghendaki pengulangan berkali-kali mengerjakan perintah. Maksud kaidah ini adalah bahwa suatu perintah itu apabila sudah dilakukan tidak perlu diulang kembali. Contohnya dalam mengerjakan ibadah haji wajib dikerjakan sekali seumur hidup. Kaidah ini tidak dapat dipergunakan dalam semua kewajiban. Kaidah ketiga, al-aslu fil amri la yaqtadil fauza. Perintah itu pada dasarnya tidak menunjukkan kepada kesegeraan. Maksud dari kaidah ini adalah sesungguhnya perintah akan sesuatu tidak harus segera dilakukan, sebab melaksanakan perintah tidak terletak pada kesegeraannya, namun berdasarkan pada kesempurnaan dan kesiapan untuk melakukannya, tidak dilihat dari pengkhususan waktu melaksanakannya. Kaidah keempat, al-amru bisyai'i amrun biwasailihi. Perintah terhadap suatu perbuatan, perintah juga terhadap perantaranya atau wasilahnya. Maksud kaidah ini adalah bahwa hukum perantara atau wasilah, suatu yang diperintahkan berarti juga sama hukumnya.
Contohnya, seseorang diperintahkan melaksanakan sholat, maka hukum mengerjakan wasilahnya yaitu wudhu bagi seseorang tersebut sama kedudukannya sebagai perintah. Kaidah kelima. Al-amru ba'dan nahi yufidul ibahah. Perintah sesudah larangan berarti diperbolehkan mengerjakan kebalikannya. Maksudnya adalah sesudah dilarang mengerjakan kemudian diperintahkan mengerjakan, berarti pekerjaan tersebut boleh dikerjakan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai nahi. Menurut bahasa, nahi artinya larangan, sedangkan menurut istilah, nahi adalah talabut taraki minal a'la ilal adna. Tuntutan meninggalkan perbuatan dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Yang lebih tinggi kedudukannya dalam hal ini adalah Allah, dan yang lebih rendah adalah manusia. Jadi, nahi itu adalah larangan Allah yang harus ditinggalkan oleh mukallaf. Larangan-larangan Allah itu terdapat di dalam Al-Quran dan hadis. Bentuk sigot nahi atau lafadz nahi. Yang pertama, fi'il mudhari yang didahului oleh lam nahi. Contohnya lafadz wala taqrabu. Yang kedua ada fi'il mudhari yang didahului oleh lam nafi. Contohnya lafadz la yamassuhu. Kemudian yang ketiga ada lafadz-lafadz yang memberi pengertian haram atau perintah meninggalkan sesuatu perbuatan. Contohnya lafadz hurrimat. Kaidah nahi. Yang pertama, kaidah pertama ada al-aslu fin nahi lit tahrim. Pada asalnya nahi itu menunjukkan pada haram. Maksud dari kaidah ini adalah apabila dalil itu isinya larangan, maka dalil itu menunjukkan keharaman. Selanjutnya, sigot lafadz nahi selain untuk haram, sesuai dengan qarinahnya terpakai juga untuk beberapa makna. Yang pertama ada karohah yang artinya makruh, yang kedua ada tahqir yang artinya meremehkan, yang ketiga ada bayanul akibah yang artinya menerangkan akibat, yang keempat doa yang artinya doa, yang kelima ada ta'is yang artinya membuat putus asa, dan yang keenam ada i'tinas yang artinya menenteramkan. Kaidah kedua, al-aslu fin nahi la yaqtadil fasadi mutlaqan. Pada asalnya, nahi itu akan mengakibatkan kerusakan secara mutlak. Maksud dari kaidah ini adalah bahwa larangan itu mengandung unsur kerusakan yang mutlak, yaitu apabila larangan dilakukan oleh seseorang maka akan membahayakan bagi dirinya dan orang lain. Kaidah ketiga, al-aslu fin nahi yaqtadit tikrar mutlaqan. Pada asalnya, nahi itu menghendaki adanya pengulangan sepanjang masa secara mutlak. Maksud kaidah ini adalah bahwa suatu larangan itu bersifat kelanjutan. Larangan itu harus ditinggalkan untuk selama-lamanya. Kaidah keempat, an-nahyi anisyai'i amron bidhihi. Larangan terhadap sesuatu itu berarti perintah kebalikannya. Maksud kaidah ini adalah apabila seseorang dilarang untuk mengerjakan, berarti berlaku perintah untuk mengerjakan kebalikannya. Baik, cukup sekian pembahasan kita pada materi kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. See you and thank you. Don't forget like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.